yang dimana kayak itu kan mainan anak-anak kan, yang dimainin di Squid Game itu malah jadi berakhir pertumpahan darah. Pokoknya selama 77 hari tuh dari pekerjanya ini, terus juga udah pasti ngelibatin polisi kan. Kalian udah pernah nonton Squid Game 2 belum sih? Enggak, belum, baru Belum. episode 1. Jujur episode. So jujur gue ngikutin emang dari Squid Game 1 tuh gue nonton kan. Kayak pas Squid Game 2 nih seru sih. Tapi gue tuh lagi-lagi emang dari yang pertama pun gue tuh kayak gak habis pikir. Yang dimana kayak itu kan mainan anak-anak kan, yang dimainin di Squid Game itu malah jadi berakhir pertumpahan darah. Karena yang gue tahu nih intinya si Squid Game ini kan dia permainan dari Korea Selatan, yang dimana dia tuh mainin permainan tradisionalnya sana gitu kan. Kalau di kita kayak ibaratnya main congklak, petak umpet, kayak gitu-gitu kan. Tapi siapa sangka permainan anak kecil kayak gitu malah jadi pertumpahan darah. Tapi anehnya masih banyak yang ikut kan. Ya, tapi emang karena duitnya juga banyak sih hadiahnya, gue jadi ngewajarin itu. Dan juga ternyata si Squid Game ini tuh cerita asli Dari? Korea Selatan. Jadi pas tahun 2009 itu pokoknya singkat cerita ada suatu perusahaan otomotif yang nggak bisa gue sebut namanya, itu ngadain PHK massal, yang dimana jadinya kayak pekerjanya segala macam tuh udah pasti demo nggak sih, namanya PHK massal secara tiba-tiba nih, Ada pemberitahuan. nggak ada pemberitahuan dan udah pasti banget demo kan. Tapi di sini demonya tuh selama 77 hari. Mereka berdemo, jadi nggak pulang 2 bulan itu. Pokoknya selama 77 hari tuh dari pekerjanya ini, terus juga udah pasti ngelibatin polisi kan, terus juga dari pihak pabriknya segala macam. Itu selama 77 hari di Korea Selatan tuh ada kerusuhan pada tahun 2009 ini. Kayak kita pernah ya, kalau di Indonesia tuh ada sesi di mana ada kerusuhan Ya, juga. ada kerusuhan juga kan. Nah, ini tuh selama 77 hari yang dimana korbannya ya udah ada yang meninggal segala macam, dan bahkan 30 orang di antaranya itu udah ada yang bunuh diri karena udah saking stres. Nggak sih, lo udah kerusuhan tuh stres banget kan pasti. Dan makanya dari itu si sutradaranya Squid Game itu bikin lah film ini. Ternyata film Squid Game tuh ada maknanya. Jadi dalam film ini kan permainannya itu yang ikut orang-orang yang emang bener-bener butuh secara finansial kan. Kayak entah itu dia lagi kelilit utang segala macem lah, intinya emang dia tuh beber-BU banget deh. Makanya dia ikut di game tersebut, yang dimana dalam satu malam itu tuh orang yang misalkan nih orang yang berada, lu bisa jadi miskin cuma dalam satu malam. Jadi bisa diibaratin di permainan itu kan udah ngelibatin orang-orang yang punya kuasa ya segala macam gitu kan. Jadi ya itu benar-benar nasib orang-orang kecil di situ yang diputar balikin. Yang dimana yang ikut main game itu tuh cuma ada 2 kemungkinan, lu menang bawa duit atau lu mati. Iya. Pernah ngebayangin gak sih kayak kita lagi main petak umpet gitu, terus lu ketahuan, terus lu ditembak gitu, udah lu Iya, mati gitu. Kayak gue sih meninggal itu. Berpikir sih. Iya, makanya kayak gue ngebayangin setiap nonton. Malah season 2 tuh ada kan salah satu permainan yang agak mirip di Indonesia, dan gue waktu kecil tuh suka banget mainin itu. Apa Gue tuh? bener-bener jadi nontonnya tuh kayak anxiety sendiri gitu loh. Ini bekel. Oh, yang itu. Jadi sumpah gue merinding sih, soalnya kayak gue nontonnya tuh Emang itu game anak TK nggak sih yang 5 itu? game anak-anak kayak gitu. Sebenarnya mirip-mirip sih gamenya sama kita, cuma mungkin ada beberapa. Kalau di kita kan bola bekel bijinya sama bolanya kan. Nah kalau di sana tuh kayak bijinya doang dilempar-lempar, terus kalau lu di tangan ya. iya dibalik di tangan, terus kalau lu berhasil nangkep 5-5-nya itu lu menang. Tapi kalau misalnya ada yang jatuh gagal, Ulang waktunya habis, lo langsung kena tembak. Gila sih, nggak ngebayangin kan. Tapi gue sadar sih makin kesini film-film sekarang tuh kayak ada maknanya gitu nggak sih? Kayak maknanya tuh bisa ngambil dari keadaan sosial kita, keadaan budaya segala macam, ekonomi. Sekarang udah banyak yang bukan sekedar kayak ya udah lo nonton film buatan doang kayak gitu nggak sih? Jadi kayak istilahnya apa ya, kayak orang kepepet tuh bisa ngelakuin apapun ya. Iya kayak gitu. Orang yang punya kelilit hutang tuh bisa dengan secara nggak wajar atau nggak logis gitu, Iya ngelakuin berani sesuatu. buat Iya ngelakuin apapun walaupun taruhannya itu nyawa gitu ya kan. bakal dia lakuin sih apapun. Tapi kalau gue nggak punya duit sih
Mending minjem sih. Gue minjem Kamel sih. Daripada taruhannya nyawa, Iya, daripada nih gue taruhannya minjem duit ke Kamel. 06 Iya. 0602. Nih kalau gue coba Kamel udah cerita nggak? Cerita nggak ya? ada dong. Ada, pasti ada nih biasanya. Jadi gini, makanan gue mana?